Hai, geng LSM semuanya, apa kabar? Sekarang kita balik lagi berdiskusi bersama salah satu tim B Production yang sedang menempuh pendidikan di luar kota. Nah, untuk saat ini gue akan ngebahas tentang konten edukasi pendidikan nih. Kebetulan di samping gue memang salah satu tim dari B Production. Mungkin kalau gue yang kenalin udah biasa, biar orangnya aja yang langsung kenalannya. Oke, di samping gue ada siapa? Halo, gue Al-Ghifari, biasa dipanggil Ghifari. Gue salah satu mahasiswa di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. ISI Yogyakarta. Nah, kebetulan kan dia lagi balik nih. Lu lagi balik kan, lagi ada free project atau liburan tuh gimana? Liburan aja. Liburan aja. Gimana kehidupan di Jogja, Pak? Ya, gitu-gitu aja sih. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Ya. Bedanya apa? Bedanya tuh kalau misalnya dari segi industri kreatif ya, di sana tuh nggak norak. Yang dimana kalau misalnya ada syuting tuh kayak ya udah lewat-lewat aja gitu. Nggak kayak di sini kalau misalnya ada kamera dikit, lihat. Oh gitu ya? Gitu. Senora itu kah di sini? Iya, ya emang gitu sih kenyataannya ya gitu. Iya sih, betul. Lu kalau boleh tahu sekarang di Jogja udah masuk semester berapa? Semester 8. Semester 8. Semester 8. Gak kerasa ya, perasaan kita baru ketemu kemarin udah semester 8 aja. Ya, kita ketemu di 2021 ya. Iya, 2021. Kita ketemu di project workshop film ya kalau nggak salah. Pada saat itu kan kita bikin workshop film, dirimu hadir gitu kan. Ya, dan di workshop itu aku juga pakai baju kayak gini. Oh iya. Oh berarti ini baju yang sama pada saat sama. Boleh sekali sih, Gip. Nah, kalau boleh tahu lu lagi menempuh pendidikan, yang gua tahu ya, yang gua dengar katanya lu anak film dan memang lu serius itu lu ngambil jurusan itu. Jadi bisa dijelasin sama teman-teman geng LSM di rumah. Anak film, lebih ke mahasiswa film sih ya. Mahasiswa film. Bedanya apa mahasiswa film sama anak film? Ya, anak film belum tentu kuliah juga kan. Oh iya, betul. Jadi lu study di mana nih? Konsentrasi apa? Lu ngambil jurusan apa? Kan tadi lu udah jelasin masalah kampus ya. Ya, gua ngambil fokusnya itu penyutradaraan. Aha. Nah, dan juga ya udah gitu, karena penyutradaraan jadi banyak hal yang harus dipelajarin gitu. Ya, jadi penyutradaraan itu adalah salah satu konsentrasi dari Fakultas Film dan Televisi yang ada di Institut Seni Yogyakarta. Ya. ISI gitu. Yes. Prodi Film. Selama lu kuliah di Jogja, kesan pertama ketika lu mendatangkan diri lu menginjakan kaki di kota Jogja, apa yang lu dapat? Pertama, teman-temannya tuh punya semangat yang sama. Oke. Kan berkarya bikin film gitu. Yang dimana waktu gua SMA pun gua nggak dapet sebanyak ini gitu. Oke. Nah, di film lebih banyak lagi ternyata yang minat dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada yang gua kira tuh kebanyakan tuh anak SMA, ternyata rata-rata anak SMK sama pondok gitu kan. Anak pondok? Ya, anak pondok gitu kan. Nah, pas nyampe sana, yang gue pikirin tuh kayak gimana caranya bikin film yang gue tahu gitu, tapi ternyata di sana tuh lebih ribet lagi, kayak anaknya tuh udah tahu tentang kamera, tentang pencitraan, jadi kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak bisa di sini belum tentu jago di sana gitu. Jadi kayak banyak banget belajar sama teman-teman itu, sharing ilmu. Oke, sebelum lebih dalam ke dunia pendidikan, balik dulu ke belakang. Kenapa lu milih film? Kenapa lu milih film dan lu memprioritaskan itu sampai lu dengan mengambil sikap, oke, kayaknya gue harus study film deh. Kenapa gue harus study film gitu ya? Ya. Sebelum ke study film kita throwback dulu. Boleh. Sebelum gue kenal filmmaking, gue juga suka nonton film. Ya. Dan orang tua juga kebetulan pecinta film. Oh, orang tua pecinta film yang dimana kayaknya tradisi keluarga itu setiap minggu tuh harus nonton film di bioskop. Gue inget banget di Ramayana Cilegon waktu itu, yang masih bener-bener cuman di Ramayana Cilegon tuh cuman bioskop doang gitu loh. Enak banget ya orang tua ngajak nonton film setiap minggu. Waktu itu pertama kali gue diajak nonton film itu di saat gue mau SD apa ya? Itu di tahun 2008 atau 2009. Saat lu mau SD? Iya. Jauh juga. 2008 atau 2009. Itu film bioskop pertama gue. Waktu itu nontonnya Ramayana Cilegon. Oke. Ya kan. Nontonnya itu Laskar Pelangi. Ingat banget tuh. Oh, Laskar Pelangi. Iya. Bahkan waktu pas saking orang tua gue jatuh cinta gitu kan, pas tadi tuh anak didiknya juga diajak buat nonton Laskar Pelangi. Oh gitu. Ya. Oh berarti secara nggak langsung memang orang tua mengenalkan industrinya, bagaimana berjalan dan bagaimana mereka menghasilkan sebuah karya yang ditayangkan di bioskop. Ya, lebih kayak suka nonton aja gitu. Iya, maksudnya secara nggak langsung kan memang orang tua
mengajak nih dunia karya seperti ini ya. Salah satunya outputnya film. Ya, terus juga sebelum ke bioskop juga awalnya kan nonton di TV juga kan. Aha. Nah waktu itu aku nggak tahu ini orang tua gimana, tapi waktu itu di rumahku itu ada kayak parabola gitu, kayak parabola gitu. Parabola jauh kali parabola gitu. Ya. Jadi waktu kecil tuh aku nontonnya tuh kayak Disney Junior dan sebagainya, terus kayak film-film Tim Burton kayak Nightmare Before Christmas itu kan jauh kan tahun 1963 gitu. Jadi ya gue suka filmnya karena pertama di TV, terus orang tua kayaknya orang tua ini ngelihat potensi gitu. Oh, orang tua ngelihat potensi akhirnya diajak bioskop. Oh gitu. Iya, diajak bioskop. Pas diajak bioskop tuh kayak nggak mau pulang, kayak pengen ngeliatin poster-posternya. Oh iya, jadi ngeliatin. Iya, dan memperhatikan. Dan waktu itu gue inget banget bioskop pertamanya cuma ada di Cilegon gitu loh waktu itu. Iya. Ya kan, cuma ada di Cilegon, jadi ya bolak-balik aja nonton gitu. Sampai akhirnya rutin tuh ya setiap weekend. Setiap weekend, kalau setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu kan, Minggu. Biasanya kalau nggak Minggu sore, Minggu malam. Nah itu. Seru amat. Keluarga lu ngajak nonton setiap weekend. Seru, makanya kayak wah seneng banget nih gitu. Cuman emang filmnya dibatasin aja karena waktu itu masih kecil juga ya. Iya, kan ada batasan-batasan usia juga. Betul. Ya, berarti kan pengenalan memang dari orang tua. Dan pada akhirnya lu mencoba dunia kreativitas film itu kapan tuh? Mencoba mulai membuat video pendek mungkin. Awalnya itu tahun untuk filmmaking sendiri ya. Pertama itu tahun 2012. Kayaknya waktu itu dibeliin komputer. Wah. Dibeliin komputer. Terus waktu itu gue belajar salah satu aku lupa nama aplikasinya apa, tapi itu aplikasinya itu bikin animasi. Oke, bikin animasi. Langsung bikin animasi. Bikin animasi yang apa ya, yang receh-receh lah gitu, yang jelek gitu. Tapi dari situ aku nulis tuh ceritanya kayak gimana dan sebagainya. Oh iya, udah mulai masuk ke dunia skripnya ya. Udah mulai ke skripnya. Nah itu dia. Itu zaman kapan? SD, SMP? 2012 tuh SD kelas 4 kayaknya, kelas 4, kelas 3. Oh, kelas 4, kelas 3 udah dapat komputer ya? Udah dapat komputer. Enak ya? Udah dapat komputer ya, udah dapat komputer. Terus dan happy dong pastinya kan. Dan udah tahu kebutuhan komputer akan diimplementasikan untuk apa, udah tahu berarti arahnya kemana? Sebenarnya awalnya itu cuma buat main game. Oke, ya kan? Masuk logis. Cuma buat main game. Cuman waktu itu aku beli buku majalah gitu. Beli buku majalah, kalau nggak salah majalah Bobo deh. Iya, majalah Bobo. Majalah Bobo coy. Kalau nggak salah majalah Bobo itu ada activity nulis cerita. Nulis ceritanya 3 paragraf. Melatih lah di situ. Oh gini cara bikin ceritanya. Udah deh. Akhirnya dibeliin komputer, seneng. Akhirnya ngulik-ngulik, ternyata ada aplikasi animasi nih. Udah aku bikin cerita aja dari situ. Bikin cerita dari situ. Jadi bikin cerita, terus aku bikin animasinya gitu. Animasi receh aja gitu. Terus berhasil menyelesaikan animasi itu? Berhasil. Kayaknya seminggu bisa 2 project. Oh banyak dong, kehitung banyak lah. Seminggu 2 project kayaknya. Itu masih ada nggak hasilnya? Kayaknya udah nggak ada deh. Kenapa hilang? PC-nya juga udah nggak ada, udah mati dan sebagainya. Belum gitu. Kepikiran untuk nge-backup lah ya? Ya waktu itu belum kepikiran buat nge-backup, terus juga kayak oh ya udahlah gitu, kayak iseng-iseng aja. Oke, itu kan animasi ya. Nah untuk filmnya sendiri, apa udah pernah nyobain video short atau memang ya menghilangkan pada saat itu masih kelas 4 SD lah ya? Tahu-tahu masuk SMP baru kepikiran untuk balik lagi ke dunia film? Oh enggak, itu di tahun 2014 kalau videonya, itu di kelas 6 nyoba video, dan itu tuh pakai HP yang kurekam untuk pertama kali bikin film waktu itu. HP Nokia. Yang masih bukan yang touchscreen ya, yang masih ada keypadnya gitu. Iya. Nah itu yang kalau nggak salah 3 megapiksel doang kameranya. Iyalah, kala itu lah ya. Kala itu, tapi aku bikin filmnya dari situ sama teman-teman itu berlima. Itu sistem bikinnya gimana ya? One take apa cut-to-cut juga? Cut-to-cut. Udah paham hal itu ya? Udah cut-to-cut juga. Dan juga di aplikasi yang ada di komputer itu ternyata bisa buat editing juga. Oh baru tahu. Apa nama aplikasinya pada saat itu? Aku lupa, Animate itu atau apa gitu, aku lupa. Agak samar ya. Oke, tapi selesai di render kan? Selesai di render. Abis itu biasalah kan waktu itu nggak ada share itu apa di Bluetooth dan sebagainya, di share. Oh tetap di share ya? Di share. Ini cuman nggak publik gitu loh. Iya, orang-orang tertentu aja lah ya. Oke, berarti karyamu berhasil diselesaikan pada saat itu dengan ala kadarnya. Equipment ala kadarnya. Iya. Gitu kan. Oke, berarti fase SMP kamu sudah sampai tahap situ dan mulai SD kelas 6. Oh, di ujung SD kelas 6. SD kelas 6. Kenapa aku berani buat bikin itu? Karena
apa ya, waktu Itu ada presuran dari orang tua nggak, coba dong bikin? nggak ada. Oh nggak ada, Iseng aja. iseng aja. Waktu itu lagi senggang juga kan, nunggu UN sebagainya, kan libur 3 minggu tuh. Iya lumayan lama sih. Jadi iseng aja. Keren banget di umur segitu kepikiran untuk produksi gitu kan. Ya produksi gitu-gitu aja gitu ya. Iya, maksudnya memang udah ada niat untuk membuat sesuatu. Kan umurku pada saat itu kalau segitu ya main-main aja, nongkrong sama temen, main bola. Tapi dirimu udah kepikiran untuk mengarahnya membuat karya. Iya, dan itu pun karena ada aksesnya kan, akses belajarnya. Iya, karena ada akses belajar, itu kan komputer yang sudah disediakan. Ya, komputer terus dari YouTube. Privilege. Emang dirimu udah ada YouTube ya pada saat Dari itu? 2014 sudah ada YouTube, cuman YouTube itu masih kecil. Masih kecil kan Masih platformnya? kecil, masih belum ada subscribe dan sebagainya. Masih Iya. baru like doang. Iya, masih awal banget Masih berarti awal ya. banget. Oh, iya. Dan waktu itu video-video Agung Hapsa kalau nggak salah aku tonton. Oh iya, Nah. YouTuber ya. Nah, YouTuber. Iya. Jadi gimana caranya Oh, berarti bikin kamera. banyak ilmunya dari situ ya? Iya, Otodidak berarti ya? Otodidak. Produk auto ya dirimu ya? otodidak. Nggak pernah ada yang ngajarin. Nggak pernah ada yang Nggak pernah ada yang ngajarin. ngajarin. Seneng aja. Kelas 6 SD udah buat lah ya, masuk SMP. SMP. Nah, SMP kan cara berpikirnya udah berbeda nih, udah mulai agak kritis-kritis dikit. Nah, menanggapi itu gimana untuk, oke kayaknya sepertinya akan lebih serius ke dunia film atau mencoba hal lain? Jujur kalau SMP aku nggak pernah bikin film. Sama sekali? Sama sekali. Cuman untuk produk video ada. Waktu itu dilombain. Waktu itu ada satu event yang Oh, request dong itu berarti? iya, bukan request sih, kayak bukan satu event yang ini, kayak lomba, kita ikut lomba. Waktu Iya, itu lomba maksudnya jurnalistik. ikut lombanya itu disuruh atau memang? Disuruh. Ya, request dong berarti kan disuruh kan? Nah, disuruh. Oh, Terus terus? habis itu karena nggak ada lagi, jadi waktu itu kan lombanya banyak. Waktu itu lomba PMR kalau nggak salah. Jadi satu peleton itu harus ikut lomba semua kan. Peleton? Satu peleton satu regu. Bahasamu beda. Oke, satu regu. Satu regu gitu ya, Oke. satu regu. Katakanlah satu regu ada 15 orang. Nah, semua tuh udah ada lomba masing-masingnya. Kecuali aku, karena aku di ranknya paling terakhir. Kenapa paling terakhir? Nggak tahu. Terus tiba-tiba ada nih lomba jurnalistik remaja nih. Ikut aja. Ikut lah waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2015 2016 kayaknya. Ya, mungkin. Terus abis itu sekolah juga punya apa sih namanya, handycam. Oh Sekolah iya, punya handycam. zaman handycam. Zaman handycam. Jadul. Akhirnya bikin lah dari situ. Oh, Ya udah gitu, bikin jurnalistik segala macem. dapat nggak? Kita Kan lomba kan? lomba. Dapat nggak? Alhamdulillah juara 3. Lumayan Juara dong. 3. Dirimu sebagai apa? DOP kah? Semua. Wow. Kecuali wartawan ya, kecuali reporternya gitu. Jadi Oh, aku yang handy. jenisnya ada banyak ya lombanya ya? Dan Kalau kamu kategorinya apa pada saat itu? Kan tadi jurnalistik remaja kan aku. itunya jurnalistik. Maksudnya apa nih? Kamu bikin apa? Liputannya apa? Aku bikin liputannya itu tentang waktu itu. Nah, ini lucu nih. Ini menarik. Ini lucu nih. Coba sharing. Nah, jadi kan aku ngelihat pertama itu, jadi kita tuh dikasih waktu 3 hari. Waktu itu lombanya 3 hari kan. Ya lumayan lama lah 3 hari. Dan itu nginep kan. Dan itu kayak perkemahan gitu, kayak pramuka lah. Oh iya, ala-ala camping gitu ya? Ala camping. Nah, Oke. 3 hari tuh aku hari pertama aku ngeliat nih teman-teman SMP lain tuh bikin apa sih gitu. Oh iya, kepo Gitu. Oh yang satu bikin. Tapi kebanyakan tuh bikinnya tuh highlight per harinya gitu loh. Iya. Ya kan? Dan aku baru bikin di hari Ketiga. Oh, kedua. Kayak aku bingung bikin apa ya. Oh, yang pertama tuh mengamati dulu ya. Mengamati dulu, Boleh. bikin apa ya, Strategi. gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada konflik di reguku. Waktu itu ada lomba waktu itu ada semacam ini kayak pameran gitu. Tapi pamerannya belum siap. Oke. Nah, jadilah sebuah ide, aku bikin film tentang itu. Jadi kayak ala-ala film jurnalistiknya. Oke. Idenya dari situ ya? Idenya dari situ. Terus Boleh. karena unik dan lain sebagainya, akhirnya ya juara 3 lah. Ya lumayan lah. Berarti semuanya kamu handle. Kamu jadi DOP, Editor. editor, terus kamu jadi penulis naskahnya, ya kan? Ya. Teman-teman kamu yang in frame semua berarti? Satu orang yang in frame, waktu itu 2 orang doang kan ya. Oh, 2 orang doang. Oke, juara 3 lumayan lah untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Juara 3 tuh lumayan lah buat SMP gitu. Iya, buat SMP. Itu kelas berapa? 3? 2? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2, dan itu lombanya tuh sekabupaten ya, jadi. Wah? Kabupaten? Gila. Kabupaten mah tuh oke lah, kira gue cuman internal sekolah aja. Enggak. Kabupaten. Kabupaten Serang? Iya, dan lombanya tuh di Ulandira kalau nggak salah. Ulandira mah besar dong tempatnya Iya. lahannya. Karena itu campur kan, ada SD, SMP, sama SMA. Oh, berarti kamu tingkatannya sekabupaten itu SD, SMP, SMA. Cuman di kategori lagi ada. di kategori karena untuk subsektornya SMP. Iya. Sekabupaten. Sekabupaten. Yang juara 3. Iya. Keren loh, Kim. Sekabupaten loh. Nggak nyangka juga sih. Iya, tapi kan lumayan lah, gengsi lah sekabupaten Serang loh. Iya. Oke lah. Lumayan lah. Respon orang tua, pulang mah aku juara. Gimana? Respon orang tua ya kayak,
oh ya udah gitu. Oh, gitu. Maksudnya tuh ya Flat. udah Flat. enggak, maksudnya flatnya karena emang waktu itu kan piala dikasih ke sekolah, sertifikat cuma dapat 1 sertifikat sekolah. Oh, Ya aku gitu. nggak dapat apa-apa gitu kan. Oh iya, info aja ya. Iya, jadi nggak ada bukti gitu loh. Jadi kan Wow, iya bener. jadi kan kayak agak kurang gitu. Oh, terus bokap gimana? Jadi kayak ya udah gitu, bagus gitu. Sama aja gitu aja. Ya sama aja gitu. Bagus udah gitu aja gitu. Nah, sekolah ngasih apa ke kamu? Dapat duit. Oh, lumayan lah, lumayan. Nominal nggak usah disebut, tapi Iya. oke lah, ada feedback lah. Ada feedback, dapat Keren. Kelas 2 kan tadi. kelas 2. Setelah itu masih nyoba produce film lagi atau rehat dulu menikmati uang juara 3? Enggak, setelah itu rehat tapi aku ikut kegiatan lain. Apa tuh? Waktu itu ada lomba marching band juga. Wah, ini nih bener-bener marching Itu band. dari SMP kan. Berarti, oh kamu anak marching band dari SMP tuh. Iya. Oke. Soalnya kan aku baru ngeliat kamu main-main marching band kemarin-kemarin. Nah, Dan kalau nggak salah geng LSM dia ini juara 1 di Blitar, lomba Piala Soekarno. Gila loh. Bener kan? alhamdulillah ya, alhamdulillah. Juara 1 dari Serang loh. Piala Soekarno lagi di Blitar, mantap. Berarti marching band itu memang dari SMP. Dari SMP. Megang apa di marching band? Maksudnya megang perkusi, alat pukul aja. Oh, alat pukul perkusi. Alat pukul. Oh, sama dong sama produser film kita. Iya. Dia juga dulu main perkusi. Berarti udah bisa baca not balok dong. Diajarin kan? Waktu SMP enggak? Oh, SMP SMP enggak? tuh transfer main polanya aja, kayak ritmenya segala macam. Oh, jadi mengikuti coachnya aja kali ya? Iya, ngikutin coach aja. Ikutin triplet Iya. gitu kan. Staccato ikutin kali Iya, ya? Oh. Jadi nggak sampai advance aja juga. Itu sampai ada tahapan-tahapannya sih kalau marching band? Ada. Waktu itu belajar musik. Waktu itu belajar basic dulu jelas. Ah. Belajar basicnya tuh kayak belajar fisik kayak belajar baris berbaris. Oh iya. Kan Kan ada koreografi ya. ada- Kalau ada- marching band tuh ada koreografi Ah. geng LSM. Ada belajar baris berbaris, latihan fisik, baru musiknya. Oke. Habis musiknya baru latihan drill. Drill itu kayak teknik cara jalan, teknik cara Komplek ya? ambil alat. Oh, ambil alat segala macam. Ada tekniknya. Gitu. Ada aturan mainnya. Ada mainnya kayak ya di musik juga ada kayak gimana cara megang stick. Gitu. Oh iya. Oh, sama aja marching. Sama aja. Lebih kompleks berarti. Marching band harus terus, ngapalin koreografi. Ya terus ada waktu itu aku masuk kategori display. Jadi display itu bikin pola gitu. Jadi kayak bikin formasi. Lah, kok bisa kamu? Iya, satu regu, satu sekolah. Maksudnya pelatihnya gitu loh. Pelatihnya nyiapin, oh ini display gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu berapa orang ya? 45 mungkin 45 orang. Iya, marching band memang banyak kan? Banyak. Enjoy. Ya lumayan, buat refreshing lah. Itu kemauan sendiri apa Kemauan. diarahin? Lebih ke nggak sengaja kecebur. Kok bisa? Ikut-ikutan temen ya? Iya, gitu. Ah. Lebih ke arah kecebur aja. Untung positif. Untung positif ya. Untung positif. Iya. Tapi have fun lah ya. Have fun. Oke, berarti enjoy ngelakuin. Itu ada show-nya apa gimana marching band? Lomba Lomba juga. Dapat? Dapat yang musiknya Gokil. juara 2, Ah, yang visualnya juara 3 kalau nggak salah. kalau visual penilaian gimana? Kayak koreografinya. Oh, rapi atau rapi atau tidaknya. tidak, terus menarik atau tidak. Oh. Ekspresi Ekspresi kan mempengaruhi visual penilaian. gestur. Oh iya, penilaian juga ya. Kalau suara kan kalau pales kan kedengeran. Kedengeran. Ya, masuk akal. Jadi enjoy lah ya. Enjoy. Oke. Balik lagi kita ke film. Boleh? Oke, rehat masuk ke film. Heeh. Comeback-nya gimana nih? Karena ada festival lagi kah atau memang udah pengen buat lagi karena udah lama nggak main film? Comeback-nya di SMA. Oh, SMA. SMA kelas 1 Kelas 2017. Oke. Nah, waktu itu ada yang namanya FLS 2N. Ah Nah, iya, FLS2N. LSN2N itu. Ya, waktu itu bidang lomba nih film nih masih baru. Oh, baru ya. Baru bener. karena sebelumnya itu lomba teater. Itu tahun berapa? 2017. Oh iya. Filmnya sendiri tuh baru jalan 2015-2014 kayaknya. Oh, filmnya sendiri. Kalau 2013 ke bawah tuh masih teater, Masih teater. pertunjukan teater Berarti gitu lombanya. yang 2017 itu berarti udah tahun ketiga FLSN2N diselenggarakan. Gitu maksudnya. Enggak, FLS 2N udah lama sebenarnya. Oke. Udah 2008, 2006 gitu. Oh. Cuman cabang lombanya aja yang baru. Iya, maksudku cabang lomba itu ada di 2017. 2017 kebetulan ada film. Berarti pertama kali itu dilombain FLSN film itu. Enggak pertama kali sih. Angkatan keberapa maksudku? Angkatan ke-3 ke-4 kayaknya. Oke. Angkatan ke-4 lah ya. Yoki. Nah, waktu itu diseleksi. Diseleksi sama guru kesenian ya, guru kesenian. Oh, Jadi seleksi ya. diseleksi. Jadi misal ada yang minat nari bakal seleksi ke tari dan sebagainya. Aku join lah, penasaran film nih.
Oh, maju. Maju. Tanpa dorongan siapapun, emang pede, emang suka maju. Ya emang seleksinya kan disebar kan. Oh iya, Jadi kayak player daftar sendiri, disebar. ya, daftar sendiri. Habis itu seleksi, audisi segala macem. Terus habis itu diwawancara kayak kamu tertariknya di bidang apa? Di bidang film. Oke. Ya, di bidang film. Terus waktu itu lucunya kan harusnya kan yang yang wakilnya harusnya 5 orang. Ya kan? Ternyata yang kepilih itu lebih dari 5 orang. Oh, banyak dong. Kayaknya 8 orang. 8 orang akhirnya disepakati untuk diseleksi kembali menjadi 5 orang. Oh, seleksi lagi nih. Seleksi lagi. Wih, sadis. Terus? Padahal waktu pas udah jadi 8 orang nih, kita udah syuting hari pertama. Kita udah syuting hari pertama, tiba-tiba nggak bisa aturan pas technical meeting aturannya ternyata 5 orang bukan 8 orang. Oh iya dong. Iya, akhirnya kita mau nggak mau karena udah in frame semua kan 8-8-nya. Mau nggak mau udah ya udah kita seleksi ulang. Akhirnya syuting ulang pada saat itu dan ganti cerita. Oke. Ganti cerita. Berarti kamu dengan projectmu, yang lain dengan project yang lain. Seleksi ulangnya gimana nih? Seleksi ulangnya tuh lebih ke kita dikasih kamera, terus kita disuruh bikin video-video gitu, video ala-ala gitu. Iya, tanpa ide cerita kan, maksudnya pure apa yang di kepala. Akhirnya kamu masuk. Akhirnya aku masuk. Masuk itu 3 orang cowok, 2 orang cewek. Kamu masuk lah ya. Masuk. Perdana ikut project FLSN 2N. FLS 2N. Nah, ketika masuk itu kan otomatis kan kamu mewakilin sekolah ya. Sekolah. Itu antar kabupaten dulu. Antar kabupaten dulu kan tingkatannya. Bersaing lah. Pressure-nya banget. Deg-degan gak lu? Deg-degan banget. Oh, gimana tuh cara mengatasi pressurean itu? Gimana ya? Awalnya kita nyari ide dulu, nyari ide yang sesuai tema. Apa ya gitu, nyari tema kayak harus ada kebudayaannya nih gitu. Oh iya, kebanyakan kan, itu. Harus ada kebudayaannya nih. Waduh, gimana ya gitu. Terus harus untungnya waktu itu tempat lombanya tuh di SMA sendiri. Enak dong. Enak. Jadi bisa cheating segala macam. Pede lah. Ya, terus habis itu bikin cerita. Akhirnya bikinlah suatu film yang gimana kan kita kan dekat sama gerabah gitu. Ya kan? SMA kita tuh ciri khas dengan gerabahnya yang banyak. Kenapa kita nggak angkat gerabah? Boleh. Akhirnya kita ngangkat gerabah itu. Dan waktu itu tuh gerabah apa yang unik, yang cocok gitu. Wah, kita bingung nih nyari gerabah yang gede-gede. Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Habis itu tertuslah ide itu. Akhirnya pembina kami waktu itu guru BK juga ngasih lah kayak koleksi gerabah dia dan favorit dia. Dan itu lucu banget itu gerabahnya kayak pot tapi pegangannya itu bukan di sini di pinggirnya gitu loh. Jadi ini corongnya ini pinggirnya gitu. Ini lucu. Keren itu. Silakan berimajinasi geng LSM, lucu itu. Akhirnya disepakatilah ide cerita itu. Ide cerita gerabah itu. Syuting. Ada kendala nggak dari segi teknis? Banyak. Waktu itu kita ada satu coach yang dimana ada pelatihnya juga, yang dimana pelatihnya itu harus waktu itu lupa karena kendala apa gitu, jadi kita harus ngambil alatnya sendiri. Jadi bareng-bareng kita ke Keramat, ke rumah dia. Ke rumah dia, habis itu ambil alat-alat dan segala macem, ya udah beres, ternyata ada yang ketinggalan. Hal sepele tapi ya. Gue pernah ngalamin hal itu sih, benar. Ada yang ketinggalan kan, ya udahlah kita seadanya aja, ya udah gitu. Oh, lanjut aja berarti lanjut. Terus waktu itu juga karena ada shot kelas juga, jadi banyak banget lah murid yang nggak bisa diajak di sana segala macam. Bukan nggak bisa sih, kurang diajak bisa. Syuting. Banyak kendala, tapi lancar syutingnya. Lancar karena kita agak gimana ya? Agak mensiasati lah. Iya. Agak mensiasati. Improvisasi pada saat itu. Iya. Selesai syuting. Kelar. Ngedit siapa? Di editing itu bertiga. Aku sama 2 orang temanku. Cowok semua tuh. Kita syuting di rumah kakak iparnya pelatihku. Ya kan? Waktu itu di TK. Jadi kan rumahnya kan sempit dan ternyata di samping itu ada TK. Di situ. Disitulah kita ngedit TK dan waktu itu pakai PC coachku, pelatihku. Pinjemin, tes gitu kan. Wah, diedit nih. Pakai aplikasi apa tuh? Waktu itu ada Premiere Pro 2017. Udah ada Premiere Pro 2017. Nah, bikin waktu itu. Nah, pas bikin itu udah bikin selesai nih. Rakaat 1 udah bikin rakaat 1, terus kok ada yang kurang ya? diubah lagi sampai rakaat 3. Nggak salah waktu itu rakaat 3 itu selesai jam 5 dan kita belum pada tidur. Subuh. Karena ya, jadi habis selesai syuting kita langsung malam itu ngedit. Iya. Kelar syuting sore. Kelar syuting malam jam 10. Karena ada 2 scene tambahan. Iya, kelas mulai jam 10 ngedit sampai jam 11 sampai jam 4.
Nah, Oke. waktu itu tidurlah kita, ternyata kita render. Ternyata nggak tahu kenapa itu error. Renderannya. Ya, sialan yang kayak gitu tuh. Nggak tahu kenapa. Akhirnya ya udah deh kita bawa dulu aja ke sekolah biasanya. Udah dibawa ke sekolah. Toh juga aturannya kan jam 5 harus sudah selesai, jam 5 sore. Oh, masih ada waktu. Masih ada waktu. Iya, Akhirnya ya udah semua dari jam berapa? Pembukaan kan jam 8-nya 9 ya. Nah, waktu itu kita jam 10 render ulang, terus tiba-tiba ternyata ada layer warnanya itu yang nggak cover. Waduh, ada yang belang nih satu nih. Jadi ada yang satu berwarna, satu flat. Oh, gradingnya. Oke. Akhirnya kita tarik lagi layernya, terus render lagi. Waktu itu rendernya mulai jam 1 deh. Oh, rendernya lama berarti. Rendernya mulai jam 1 sampai sebenarnya kan kita mulai jam 10 ya. Yang lama tuh sebenarnya ngebedah-bedahin PC-nya dulu. Oh, iya. Nyolok-nyolokin sampai jam 11, habis itu final check terus sampai berapa menit durasinya filmnya? 5 menit. Oke. 5 menit. Akhirnya ngerender lah ya. Ngerender. Berapa lama rendernya? Sejam. 1 jam setengah. Lumayan lama dong. Untuk 5 menit 1 jam setengah lumayan lama lah. 1080 waktu itu ya. Dan iya. Dan ada Premiere pun masih 2017. Iya. Belum sekencang sekarang. Ya lumayan lama, cuma 5 menit kan. Iya. Nggak aneh nih kan, maksudnya nggak pakai efek dan lain sebagainya enggak kan? Enggak sih. Ya, iya, kehitung lama pada saat itu. Sebenarnya yang bikin berat tuh sound effect-nya. Oh iya sih, itu ngaruh juga sih bener. Banyak layer sound effect dan sebagainya. Akhirnya udahlah gitu. Pasrah udah di render, kita bikin PPT-nya. Oh, buat pitching, presentasi hasil karya. Ya. Udah, habis itu prestasi itu jam 5 tuh presentasi sampai jam setengah 6, jam 6 diumumin. Nah, ini gimana nih pengumuman nih geng LS? Alhamdulillahnya dapet juara 2. Alhamdulillah juara 2 dan kita senang banget meskipun nggak masuk provinsi ya guys. Ya nggak apa-apa, dari juara 3 kan naik 1 tingkat, juara 2. Ya setidaknya nggak masuk ke provinsi, ya nggak masalah, tapi ya sudah semaksimal mungkin ya untuk membuat karya kan. Berarti nggak masuk ya ke provinsi karena diambil satu ya. Ambil satu doang. Berarti FLSN2N ini memang ada tingkat-tingkatannya teman-teman, dari tingkatan SMP ya? Nggak, SMA. Oh, tingkatan SMA. Oh, iya tingkatan SMA karena dia ikutnya kompetisi di SMA. Nah, di SMA itu dibagi lagi tingkatannya, ada tingkatan kabupaten ataupun kota gitu kan. Dari situ ada tingkatannya lagi kalau lolos dari kabupaten kota ke provinsi. Kalau dari provinsi lolos lagi masuk ke nasional. Nah, oke. Nah, kebetulan kemarin kita udah diskusi seputar yang mahasiswa yang sampai tahap nasional. Ya, udah nonton belum? Udah. Nah, yang nggak beda jauh seperti itu tingkatannya, cuman yang lebih awal ternyata startnya terhenti pengalamannya di peringkat kedua di kabupaten, yang nggak masalah. Iya, waktu itu sebenarnya peserta lain tuh nganggep kita yang juara 1. Oke. Karena dari sinematografinya udah bagus banget, ceritanya udah bagus banget. Kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu sekolah nih yang menurut bukan menurut saya tapi menurut teman-temanku yang kompetitor lain, peserta lain tuh bilangnya kurang. Aku nggak tahu juga kena juri itu kayak gimana ya. Ya biasalah, menang kalah itu hal yang biasa. Terlepas dari ada ini itu ya sudah lah ya. Yang penting kan fokus kita sudah menyelesaikan karya yang sudah kita buat kan. Betul. Menang atau tidak itu urusan yang lain. Tapi kan orang lain punya penilaian tersendiri dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi pada saat itu. Iya. Betul. Oke, terlepas dari FLSN itu selesai proyek itu. Selesai. Dibungkus. Bungkus kan? Bungkus. Aktivitasmu ngapain? Sekolah seperti biasa lagi? Apa fokus balik lagi ke marching band? Apa memang lanjut ngerjain project film lagi? Sekolah. Kan mendekati kelas 2, kelas 3. Sekolah tetap. Tapi waktu itu 2017 itu nggak ada school film ya? Oh nggak ada, belum ada. Di SMA aku belum ada school film. Belum ada. Memang belum familiar pada saat itu. Iya. Akhirnya 2018 aku sama teman-temanku bikin school film. Oh bisa ya? Bisa dan mengajukan ke kepala sekolah, akhirnya di ACC, akhirnya kita untuk regenerasi FLS2 juga kan. Itu kelas 2, kelas 3? Kelas 2, 2018. Oh mantap, berarti ada waktu 1 tahun lagi untuk pembuktian. Ya, terus habis itu bikin school film buat regenerasi juga dan segala macam, akhirnya terkumpul lah sekitar 15-25 orang. Mantap tuh menciptakan SDM yang oke lah ya di bidangnya. Oke banget. Waktu itu kayak ya udahlah yang penting ini aja dulu, diskusi dulu sama kepala sekolahnya, kepala sekolah juga mau. Iya, karena respect nih kepala sekolahnya nih, respect. Lu SMA apa sih? SMA 1 Ciruas. SMA 1 Ciruas, kepala sekolahnya siapa pada saat itu? Panaji, respect banget. Jadi kan memberikan ruang untuk teman-teman menuangkan ide kreativitas melalui imajinasi.
duduk bersama 15 sampai 25 orang. 15 sampai 25 orang gitu kan untuk ya untuk membuat karya yang gua rasa karya ini sangat berdampak untuk jenjang karir mereka. Betul. Respect Pak. Betul. Akhirnya berjalan Exul. Berjalan, ekskul film berjalan. Aha. Waktu itu 2018 dia diajak FLS2 juga, tapi nggak 25 orangnya turun. Tapi waktu itu kan banyak banget yang minat di artistik, jadi yang minat di kamera bakal masuk ke film, sutradara masuk ke film, tapi yang artistiknya bakal bantuin yang lomba monolog. Oh, dipecah lagi. Ya nggak apa-apa sih. Bikin properti segala macam. Berjalan lah sebagai apa yang kamu rencanakan ternyata sesuai ekspektasi dan berjalan. Yes. Tapi sayangnya di 2019 kita juara 3, turun. Oke, 2019 juara 3. Itu kamu lagi yang terlibat apa? Bukan, beda orang. Karena aku jadi art director di monolog gitu. Oh, beda lagi. Iya. Jadi aku bangun saung. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya kan ya juara 1, 2, 3 ya. Sama aja lah ya, tapi setidaknya sudah membuat karya, intinya sih itu. Ya, akhirnya dendam lah 2002. Wow, 2011. Dendamnya positif ya, geng LSM dendamnya positif nih. 2019 akhir kita bikin film BNPT waktu itu, Badan Penanggulangan Terorisme, kita bikin 4 film. Wah, banyak sekali 4 film. 4 film dan kebetulan aku jadi main karakter di 2 film. Wow. Harusnya itu 1, tapi yang film yang satu lagi itu karena pemain utamanya itu sakit atau apa gitu. Nggak bisa berhalangan lah. Oke. Aku yang ikut akhirnya. Itu di project masih ekskul yang dirimu buat? Yes, ekskul yang sama. Untuk 4 film? Mantep dong. Ya, dan aku nggak expect juga gitu bakal view-nya tuh seminggu tuh bakal gede banget. Berapa pas itu? Satu minggu tuh kayaknya 1,2 deh, 1,2 juta. Hah? Iya beneran. Gila, gede lah. Karena waktu itu kita bikin filmnya tuh lumayan ekstrim ya. Oke. Bikin filmnya tuh beda dari yang lain gitu. Apa? Emang ngangkat apa? Kalau kelompokku tuh ngangkat film 5 cm, orang naik gunung. Nah itu, anak-anak naik gunung. Nah, gue mau nonton di mana nih linknya? Masih ada nggak? Masih ada di YouTube. Nanti bagi ya? Boleh. Boleh nanti share juga link-linknya kan. Siapa tahu kan geng LSM mau nonton juga kan 4 film. Oke lah, dendamnya sudah terbayar untuk bikin 4 film. Nah, outputnya kemana 4 film itu? Ini festival Badan Penanggulangan Terorisme waktu itu. Oh, memang ada eventnya. Ada eventnya. Oh, ada event tahunan. Ada eventnya, memang ada eventnya kamu bikin lah. Bukan bikin, jadi kita udah bikin duluan. Baru ada eventnya. Kebetulan ada eventnya. Pas banget lagi temanya. Keberuntungan yang sangat oke lah. Ya kan? Awalnya agak ragu sih, kayak wah gimana nih, ini kan benar penanggulangan terorisme gitu kan. Pasti orang tuh bakal bahasnya tuh yang kayak terorisme. Kita terorisnya apa ya gitu. Ya udah bodo amat lah gitu. Dengan itu persetan lagi juara gitu. Mantap. Ambisi anak muda persetanan dengan juara. Gitu. Yang penting kan salurkan aja dulu. Iya, betul. Hasil mau gimana nanti. Setidaknya kan memang udah jelas arahnya kemana. Betul. Dan kaget aja gitu dengan 1 minggu tuh dapat view 1,2 juta tuh. Oke, itu untuk view. Kan untuk kategori festivalnya juara nggak? Enggak. Oh enggak, nggak masalah. Jadi kan kelihatan prestasinya naik, turun, loh. Tapi kan ada pencapaian lain. Karena waktu itu senasional ya langsung. Nah, ini tingkatannya beda levelnya. Tadi kan kabupaten, ini nasional. Itu hal yang wajar. Tapi setidaknya sudah percaya diri aja nih geng LSM ya untuk membuat satu karya. Betul. Itu nggak mudah. Percaya diri itu nggak mudah ya gitu ya. Wah, susah Apalagi banget. Menghasilkan 4 karya film, wah banyak menguras pikiran lah. Pasti kan banyak miskomunikasi sesama tim kru, ini hal yang wajar. Iya, betul. Tapi tanggung jawab prioritas leader lah bisa dikatakan seperti itu untuk menyelesaikan semua perkara, percikan-percikan itu. Betul. Agar impact-nya menjadi lebih baik lagi untuk semuanya. Betul. Ya meskipun sering bolos ya kalau sekolah. Tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh, gue sepakat. Tapi kan memang satu-satu kunci. Yang ngebeda juga gini lah, atlet olahraga bulu tangkis, sepak bola. Kadang mereka bolos sekolah untuk membela itu tadi prestasi yang dikejar. Nah, yang balik lagi komunikasi aja yang baik, dispennya untuk apa, arahnya kemana. Kalau misalkan memang jelas, ya kenapa tidak? Bukan berarti untuk teman-teman bolos ya. Maksudnya memang di usia-usia seperti itu memang ya itu suatu apa ya, konsekuensi dan resiko. Balik lagi tanggung jawabnya setelah meninggalkan jam pelajaran di sekolah. Pasti kan ada prestasi yang sudah menanti di depan. Nah, kejar tuh hasil itu. Bentuk tanggung jawab aja sih. Betul kan? Oke, berarti kan Lost kalah nih. 4 filmnya kalah. Iya, 4 filmnya kalah. Cuman waktu itu dapet movie favorite kalau nggak salah. Nah itu. Film favorit. Kalah, tapi kan ada 2. Achievement viewers 1,2 juta gitu kan. Achievement favorit film. Nah itu kan salah satu ya bentuk prestasi juga lah ya. Lumayan bisa dikatakan seperti itu.
Dari segi apa namanya, technical ngedirect, dari segi equipment itu udah lebih proper pastinya. Belum. Apa sama aja acak-acakan? Belum. Waktu itu kita modalnya cuman kamera Canon loh, Canon 600D. Oke. Kamera Canon 600D kan waktu itu kan ya nggak bagus-bagus banget lah gitu. Iya, betul. Terus lensanya lens sakit, lampunya juga seadanya karena kebetulan kita emang pengen minim lampu kan, akhirnya outdoor semua. Ya memaksimalkan equipment aja lah. Yes, betul. Ya kan intinya itu. Ya, jadi ceritanya yang jadi cerita yang menyesuaikan equipment. Menyesuaikan equipment. Hal yang wajar lah. Anak-anak muda yang penting udah buat aja dulu, pede aja dulu. Betul. Ya gue sepakat hal itu. Nah dari situ lanjutlah. Mungkin akan mendekati UN kali ya, kelas 3. Apa itu udah fasenya masuk kelas 3? Udah masuk kelas 3 project itu. Oh, udah masuk kelas 3 akhir. Oh, berarti udah mau tahap menjelang UN ya? Iya. Oke. Udah tahap menjelang. Sebenarnya itu syutingnya puasa ya, sebelum menjelang UN, cuman baru diedit setelah UN. Oke, setelah UN baru diedit. Mau UN. Mau UN. Karena di angkatanku nggak ada UN. Oke, nggak ada COVID. Oh iya COVID. 2020. Udah beda berarti kan? 2020. Ya kan? Kurikulum merdekanya udah berbeda ya? Udah COVID. Oke, berarti kan UN. Kan nggak mungkin syuting ya? Nggak UN tuh. UN kan? Nggak UN kan? Nah, kelar UN lah katakanlah ya, kelar dunia pendidikan, libur dong. Libur. Nah, aktivitasmu ngapain? Apa bikin film lagi? Apa memang sibuk untuk mempersiapkan karirmu? Gua setelah lulus SMA apa SMK? SMA. Setelah lulus SMA mau kuliah di mana ya? Nah, udah memikirkan hal itu? Ya itulah, yang gue pikir itu kuliah. Dulu kuliah sambil main game juga. Kuliah sambil main game juga. Berarti aktivitas film nggak ada ya? Kosong. Gak ada, sama sekali nggak ada. Berarti sudah memikirkan kepada kuliah di mana? Ya kan, sambil main game refreshing aja. Oke. Kenapa dirimu sekarang memilih Institut Kesenian Yogyakarta? Tunggu dulu. Apa tuh? Aduh, kita apa ya? Sebenarnya nggak kepikiran buat ke film sih. Awalnya ke psikologi. Awalnya tuh aku daftar tuh di psikologi Unpad sama kedokteran gigi apa ya? UI kalau nggak salah, UI. Jauh banget nih. Institut Seni Yogyakarta, Universitas Pajajaran, sama Universitas Indonesia. Ya. Ini kan 3 kota yang berbeda ya. Kenapa? Aku karena ini aja suka aja sama psikologi. Sama psikologi. Buku-buku psikologi itu aku baca dari SMA. Buku-buku psikologi baca. Berarti kamu tipikal orang yang suka membaca buku. Yes. Makanya pas aku bikin cerita juga buat film-film di SMA itu ya belajar psikologi juga gitu. Oh gimana sih kalau misal karakternya gini kayak gitu. Oke. Ya masuk akal sih, maksudnya suka baca, ya mencari tahu, mencoba mengimplementasikan hasil riset yang kamu buat gitu kan. Betul. Oke, awalnya masuk psikologi sama dokter gigi. Pilihannya kan ada pilihan 1, pilihan 2. Oh iya, dokter. Kenapa ada jadi dokter gigi gitu? Gengsi aja gitu. IPA masa masuk ke soshum gitu, sosial dan humaniora gitu. Oh, kamu IPA? IPA. Oh, gengsi karena gengsi ya. Udahlah, kita kontakin geser dikit dokter gigi karena gengsi kan. Psikologi masih masuk dengan karakter film nih. Psikologi, karena suka psikologi. Oke, sempat riset dan kampus sudah kepilih 3 kampus itu kan. Apa 2 dulu nih? UI sama Unpad. Jadi waktu itu kan jalur undangan. Oke. UI sama Unpad tuh aku pilihnya itu Unpad pilihan 1, UI pilihan 2. Oke. Pas pengumuman nggak lolos dua-duanya. Oke, berarti karena nggak lolos seleksi di Unpad sama di UI, akhirnya mencari opsi lain. Kayaknya awalnya tuh mikir, kayaknya nggak cocok deh kayaknya di jurusan ini, buktinya aja ditolak gitu kan. Kan kalau orang lain kan masuk akal gitu. Iya betul. Kan kalau orang lain kan kayak wah ambisi pengen masuk lagi. Waktu itu kan ada 3 jalur kan kuliah. Iya. Ya kan? Waktu itu jalur kedua isi SBMPTN, waktu itu pilihannya tuh diisi tuh film dan televisi, satu lagi tuh fotografi. Oh beda ya, fotografi nggak masuk di film televisi mah? Bukan. Oke. Tapi satu fakultas. Oh sampai satu fakultas. Oh iya. Nah habis itu ditolak di SBMPTN di 2020. Ditolak isi. Oh isi ditolak dulu? Ditolak isi, habis itu mandiri juga ditolak. Waduh. Akhirnya di 2020 tuh aku ditolak dan aku sempat berkuliah juga. Hah? Sempat berkuliah juga di Jakarta. Sempat berkuliah di Jakarta? Jadi setelah ditolak isi kan PTN tuh atau perguruan tinggi negeri tuh udah nggak nerima lagi kan. Iya. Ya kan. Akhirnya aku sekolah lah di kampus swasta di Jakarta. Apa di kampus apa? Gak usah sebut lah ya. Oke, gak usah sebut lah ya. Jurusannya apa? Jurusannya ilmu komunikasi. Hah? Ilmu komunikasi. Lah, sama dong sama gue. Iya. Berapa semester? 2 semester. Oh, gue tahu nih arahnya kemana.
Nah, dari situ pindah kampus lah. Sebenarnya bukan pindah kampus, sebenarnya gue awalnya opsi gue tuh ada dua. Gue ngajuin ke orang tua gue di IKJ sama di UMN. Nah waktu itu orang tua, oh ya udah nggak apa-apa. Setelah riset, kok mahal ya biayanya? Iya. Nggak jadi. Nggak jadi, betul. Nggak jadi. Akhirnya aku mikir, gimana caranya biar aku lebih lulus tes dengan portofolio yang bagus, tapi tetap bisa berkegiatan di film. Akhirnya ya udah deh aku pilihlah di Jakarta dulu, jurusannya apapun bebas gitu. Orang tua yang milihin kebetulan ilmu komunikasi itu. Oke. Nah habis itu setelah kuliah, aku ikutlah komunitas-komunitas film di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Oh, berarti kamu udah ada relasi dong sebenarnya Jakarta. Lumayan. Untuk film indie ya, untuk film indie. Iya. Nggak masalah, maksudnya teman-teman komunitas kan itu penting juga networking di sana. Betul. Oke. Akhirnya ya udah dari situ berkarya lah setahun di Jakarta. Oke. Di 2021 coba lagi diisi. Oh, daftar lagi diisi. Oh, nggak pindah kampus. Udah cabut berkas. Nggak, maksudku dari kampus yang sekarang, yang dulu Jakarta, pindah ke Jogja di kampus isi, nggak kayak gitu? Nggak, jadi cabut berkas dulu, biar status mahasiswanya tuh non-aktif di kampus itu. Oh gitu? Ya, abis itu baru daftar isi. Oh, oke. Setelah masuk ya sayang juga sih ya gitu. Kan setahun sayang, Iya, 2 semester. Berarti kan ngulang lagi dari nol. Ya bisa dikatakan telat 1 tahun. Yes. Iya. Betul. Tapi memang kenapa? Oh, memang udah niatnya pengen ke film ya, makanya kamu senekat itu untuk cabut. Sebenarnya gara-gara ditolak psikologi sama dokter gigi sih. Oh, karena itu. Iya, terus kayak apa ya yang kan aku kan pemikirannya kan selalu out of the box yang kata orang-orang. Aku kan selalu kayak unik gitu cara berpikirnya. Akhirnya udah deh di film dan televisi dan apa ya, lingkunganku juga nggak ada yang kerana seni gitu, nggak ada sama sekali. Oh, berarti lebih kepada nekat sesuatu yang baru dong? Iya, karena aku selalu out of the box gitu orangnya. Kayak misal mana ada sih orang anak SMP kepikiran bikin film? Ada aja sih, ada aja. Waktu itu di lingkunganku nggak ada gitu. Iya, lingkungannya beda-beda sama. Terus emang ada ya orang waktu SD atau sama SMP tuh belajar robotik gitu, bukan les gitu. Ada. Nah itu. Ini produser kita nih anaknya robotik coding. Iya, itu untuk sekarang kan. Untuk sekarang. Di tahun itu tuh kayak susah banget. Betul. Nah, itu makanya kayak ya itu. Terus juga waktu jujur ya, aku nggak tahu kenapa waktu aku paham teknologi gitu. Maksudnya paham teknologi kayak paham komputer itu dari kelas 3 SD. Sebelum ada komputer juga gitu. Jadi kayak belajar otodidak aja dari buku gitu. Oh, berarti semua itu berawal dari baca. Dari buku itu ya? Dari baca. Gadget udah megang belum pada saat itu? Aku megang gadget tuh SD. Oh, berarti pengenalan teknologinya memang dari baca. Dirimu suka baca. Suka baca. Oke, masuk akal sih, logis. Berarti sebenarnya film ini di kampus yang kamu pilih ini sebenarnya opsi ketiga dari psikologi. Sama dokter gigi. Dokter gigi kan gengsi lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang ketiganya baru film televisi. Karena film dan televisi kamu udah memang sudah memulainya jauh-jauh. Dari itu tadi fase SD udah diajak nonton, SMP mungkin udah ngerasain euforia serunya di situ. Iya, dan juga ya isi murah. Dan aku tahu isi itu baru-baru banget. Baru-baru pas mau daftar, H-3 daftar kalau nggak salah. Baru tahu? Baru tahu. Lah, H-3 daftar. Berarti nggak kepikiran buat masuk ke isi? Enggak. Iya, karena fokusnya di awal bukan itu ya? Bukan itu. H-3 baru cari tahu? H-3, bukan cari tahu, H-3 itu baru dapat info. Waktu itu scroll IG, masuk ke timelineku. Oke. Karena nih ada prodi film dan televisi, menarik nih. H-3 daftar, terus langsung. Kenapa isi? Kan di Jakarta ada IKJ yang lebih dekat. Nah, nggak itu mungkin kamu nggak tahu dan nggak mendengar. Kan kamu di Jakarta setahun deh. Iya, itu biayanya tuh mahal banget karena swasta kan. Di Jakarta tuh nggak ada yang negeri ternyata. Iya. Kampus filmnya. Nah, itu berarti bentuk masalah biaya. Iya. Terus udah deh, biar percaya juga orang tua nih ke Jogja aja dan ternyata Jogja tuh bagus, isi Yogyakarta tuh bagus. Biar percaya orang tua aja gimana ngasih ini treatmentnya. Pertama kan ya kan karena negeri kan gitu, orang tua tuh maunya tuh yang apa ya, lumayan lah biayanya lumayan murah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua emang ditanya sih mau jadi apa ke depannya gitu. Gimana nanggepin orang tua? Nanggepin orang tua jadi ya udah percaya aja gitu. Gitu. Maksudnya percaya ajanya ini memang dirimu udah menyakapkan untuk ke Institut Seni Yogyakarta ini dengan jurusan ini kamu ingin bergulat di industri film, dengan santai jawab udah percaya saya akan bekerja di film gitu. Udah percaya aja paling karena aku tuh udah ngebaca suatu saat nanti industri ini tuh bakal makin gede.
Oh iya betul. Aku udah ngebaca situ. Analisnya udah sampai situ. Udah sampai situ. Feelingnya sudah di situ. Karena kan orang tua kan 4 generasi ya, itu pendidikan semua. Guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen gitu kan. Oh iya. Nah, itu 4 kan generasi. lucu kan gitu. Maksudnya kayak cuma tanteku aja yang kesehatan gitu kan. Satu itu doang gitu. Kayaknya lucu deh kalau aku masuk ke senian gitu. Seni gitu. Terus kayaknya lucu deh. Ya, terus ke Menarik, film gitu kan. Stephen. Dan apa ya? Orang tua kan kayak mentok PNS dan sebagainya gitu kan. Yes. Aku mencoba hal baru. Kalau misal PNS itu banyak yang daftar, sementara filmnya dikit, kenapa aku mencoba yang dikit? Gue suka pemikiran ini geng LSM. Sesuatu yang berbeda. Ketika lu ya bisa jadi tampil beda, kenapa lu harus seragam? Iya, makanya Ya kan? uh-uh. Kenapa nggak lu show dengan karakter yang berbeda, ya kan? Mungkin orang lain nggak percaya, tapi kalau lu yakin dan percaya, maju aja, tunjukin pada dunia, asik. Makanya lu pasti bisa. Ya makanya teman-teman tuh kayak out of the box banget gitu pemikirannya gitu. Ya, gue suka out of the box nih. Jadi biar seger sedikit nih, kayaknya kita sambil minum enak nih. Ini masih seger nih. Jadi ini ada minuman gift dari apa nih? Seseger itu gift. Ini bikin seger, bikin pikiran kita lebih cemerlang. Dingin lagi. Ide kita, imajinasi kita bisa out of the box lagi setelah minum ini. Betul. Ini rasa apa nih? Oh, lu rasa apa? Rasa ini asam Jawa. Wih, asam Jawa. Karena gue suka asam Jawa sih. Cocok. Kebetulan kan Jogja di Jawa. Gue mau nyobain tropical purple. Coba ya. Seru ya pengalaman Gifar ini geng LSM. Banyak ilmu yang gue dapat. Ya, minum aja silakan. Banyak ilmu yang gue dapat dari adik gue gitu kan, yang sedang menempuh pendidikan di Jogja gitu kan. Yang pastinya kalau misalkan teman-teman geng LSM di rumah mau dan berminat bekerja di industri film dan televisi, nah ini gue rasa edukasi pendidikan berkaitan hal itu oke lah, topiknya jangan sampai nggak nonton ya gitu ya. Iya betul, seger banget nih. Gimana rasanya? Seger banget rasanya. Mantap ya? Mantap. Oke, kita berbicara tentang out of the box. Yes. Ingin menjadi yang beda dari 4 generasimu. Aku respect untuk pilihanmu dan berani. Dan akhirnya orang tuamu luluh dan yakin. Setelah perdebatan panjang sih. Pastinya perdebatan panjang. Kan nggak mudah. Betul. Cara meyakinkan. Tadi kan kamu udah singgung masalah, udah percaya aja. Percayanya aja itu seperti apa? Kamu udah menspesifikkan nanti aku akan bekerja sebagai ini, profesi aku di sini, industrinya seperti ini loh. Aku jelasin kayak prospek kerja itu kayak gimana sih gitu. Contohnya gitu. Kamu jadi apa gitu? Ya, misalnya kamu mau jadi apa gitu kan? Ngambil film, televisi, ngapain sih? Ya, kan yang secara umum kan biasanya itu jadi sutradara film. Oke. Kan, kerja di TV. Aha. Dan aku percaya juga industri ini tuh bakal masif dan akhirnya bakal jatuh juga ke ASN karena ASN. Dan ternyata bener kejadian. Iya sih. Dan terbaca gitu sampai sekarang. Makanya kayak Kementerian Sekretariat Negara, mereka butuh videografer ASN. Yes, betul. Nah itu kayak konten kreator ASN, makanya kayak udah kebaca nih gitu. Dan awalnya orang tua tuh kayak ragu aja gitu. Cuman pas sekarang tuh semester sekarang udah kebaca, orang tua kan ngecek juga kan website ASN segala macam, ternyata ada informasi itu, ternyata iya ada ya gitu. Jadi mau nggak mau dengan adanya perkembangan teknologi dan zaman, industri pun yang tidak ada menjadi ada. Betul. Karena itu kebutuhan sistem situasi ya mengikuti ya era-era saat ini. Jadi jangan disamain nih era orang tua kita dahulu, era gua gitu kan, era Gifari, dan regenerasi selanjutnya ini pasti akan berbeda. Justru orang yang tidak mau mencoba sama sekali teknologi ya akan sangat disayangkan karena akan ketinggalan banget ya informasi dan sebagainya. Oke lah, orang tua percaya dan dirimu nikmatin dunia perkuliahan kan? Ya lumayan. Akhirnya masuk kan. Oke, kamu berhasil. Situasi kultur kan berbeda. Betul. Sangat berbeda kan? Beda banget. Ketika kamu belajar film dan televisi, pasti kan diajari tentang ya dasar-dasar lah ya. Kita berbicara dasar aja dulu. Apa kesan pertama ketika kamu belajar di Institut Seni Yogyakarta? Apa kesan pertamanya tuh lebih ke teman-temannya aja sih. Oh, lebih ke teman-temannya. Kayak temen-temen udah pada jago, udah pada bisa gitu loh. Oh, dirimu membandingkan dirimu dengan kawanmu. Iya. Oke, terus ya udah akhirnya belajar bareng kayak sharing dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau misal perkuliahan tuh nggak ada yang yang lancar-lancar aja gitu loh. Cuman lebih ke bukan tugas yang sulit atau apa, lebih ke kaget aja tuh tugasnya gitu.
Kayak misal tugasnya itu ada misal tugasnya disuruh motret. Masuk akal. Suruh motret, kan kaget karena SMA gitu. Mas tugasnya suruh motret itu kaget. Kaget kan disuruh foto. Terus habis itu kan waktu SMA kan kalau misal ulangan kan jawabannya kan cuma satu gitu kan. Kayak esai, ya udah jawabannya satu gitu. Oh iya. Kan? Ternyata pas di seni kayak misal ada soal yang kayak misal apa pendapat tentang gambar di atas gitu, nggak tahu gitu ini gambar apa sebenarnya gitu kan. Artinya ya udah ngarang aja gitu sesuai imajinasi aja. Gitu. Oke, masuk akal. Lucu aja gitu. Jadi kayak oh gini kuliah di seni gitu. Nah, kamu kan udah oke lah kamu ngambil fakultas film dan televisi karena memang sudah ada true story-nya yang udah kamu buat kan, dari orang tua yang ngajak kamu untuk nonton ke bioskop. Itu kan cara pengenalan industrinya kan secara nggak langsung. Betul. Kan. Dan pada akhirnya dirimu rasa penasaran ada, muncul, suka baca gitu kan, suka memahami karakter secara psikologis kan udah mulai dalam nih, udah ngelihat kan, udah ikut festival. Kenapa kamu ngambilnya fakultas film dan televisi, sedangkan kan ada banyak dari prodi itu kan fakultas jurusannya kan ada banyak ya kan. Kalau nggak salah dijabarin ada apa aja tuh tadi, film dan televisi. Kalau fakultasnya itu ada 3, fakultas seni rupa, fakultas seni pertunjukan, sama fakultas seni media rekam. Seni media rekam. Nah, kita bicara tentang fakultas film dan televisi aja ya. Itu prodi. Oh, itu prodi. Fakultasnya itu seni media rekam. Oh, fakultasnya seni media rekam. Nah, dari itu dipecah lagi tuh. Dipecah. Ada apa aja tuh? Ada penciptaan sama pengajian dulu. Penciptaan pengajian. Habis itu dari penciptaan dipecah ada film. Dipecah lagi ada 3. Ada film fiksi, film dokumenter, program TV. Oke. Habis itu dari film fiksi, kalau dokumenter satu aja gitu. Biasanya itu sutradara. Nah, dari film fiksi sama sama program televisi dipecah. Biasanya ada beberapa job kayak sutradara, penulis naskah, kamera, director of photography. Oke. Habis itu ada art director atau artistik. Terus ada make up and wardrobe. Terus habis itu ada editor. Oh, lebih spesifikasi ya. Terus ada sound gitu. Nah, dirimu ngambil apa nih? Kebetulan fokusku di penyutradaraan. Oh, konsentrasinya udah di situ ya? Iya. Oh iya dong. Jadi nggak sia-sia yang berawal mengarang cerita bebas dan akhirnya memang ada ranah pendidikannya dan lebih detail bagaimana cara nge-treatment cerita. Mungkin kan ada konteksnya seperti itu ya, pembahasan tentang skrip, cara nge-direct. Oke, kita fokusnya langsung ke direct ya, karena berbicara film kita udah. Gimana awal mula kamu masuk belajar dunia director? Belajar dunia director tuh aku kira tuh kayak cuma ngatur-ngatur orang aja gitu. Aku kira awalnya kayak manajemen, gampang lah gitu. Oke. Ternyata susah dan kompleks ya. Karena director tuh harus belajar. Sebenarnya ini preferensi ya. Ada director yang nggak belajar kamera juga bisa, tapi lebih enak lagi kalau misalnya belajar kamera, belajar editing, belajar sound, belajar artistik, belajar make up. Oke, berarti secara keseluruhan ya, maksudnya biar lebih proper juga si direkturnya ya untuk memahami semua elemen ya sampai terjadinya dan terciptanya sebuah karya film ya. Kamu tipikal semua yang tadi dijabarin itu? Semua aku pelajarin. Oh, jadi biar tahu ya setiap elemennya. Yes, betul. Nah, gimana ketika proses belajar mengajar, ada nggak pernyataan random dari dosenmu ataupun kamu mempertanyakan sesuatu yang mungkin agak sulit dijawab oleh dosen? Enggak sih, dosennya tuh udah enak-enak semua sih menurutku. Kayak jelasnya tuh enak banget tuh, kayak mudah dimengerti lah. Mudah dimengerti. Meskipun ada beberapa kosakata yang masih asing gitu waktu awal kuliah. Contoh? Kayak depth of field. Ya kan, kedalaman dimensi, terus kayak misal nirmana. Nah, terus kayak misal crack fokus. Nah, itu kan gak dijelasin tuh. Jadi nyari sendiri. Oh, yang kayak gitu istilah kayak itu nggak dijelasin. Tapi di buku-buku mah ada lah ya, untuk nyari sendiri. Ada. Dosen mengarahkan untuk mencari sendiri apa lebih inisiatif dirimu mencari sendiri? Aku nyari sendiri sih. Tanpa dosen menyuruh. Oke. Dan wajar lah, kamu kan suka baca. Orang yang malas baca kan malas juga nyarinya. Paling ya Google, YouTube atau nonton video gitu kan, baru ngapalin. Betul. Tapi aku juga nonton juga, preferensi dari video-video gitu. Oh iya dong, harus gitu kan. Oke, berarti fun lah ya, seru ya. Belajar apa aja sih? Maksudnya dari konsentrasi kamu belajar apa aja? Bisa sebutin beberapa mata kuliah gitu? Sebenarnya konsentrasi itu diambil pas mau tugas akhir ya. Oh, tugas akhir di semester berapa? Di semester 8. Idealnya semester 8. Oke. Kan idealnya semester 8. Aha. Nah, sebelum masuk ke tugas akhir itu kita belajar semua.
Apa aja tuh? Boleh sebutin nggak? Belajar fotografi dasar, eh, penulisan naskah fiksi, Oke. penulisan naskah TV, Aha. habis itu belajar artistik, Oke. belajar acting, belajar make up. Oh, belajar acting juga? Ya, belajar acting. Oke, make up. Belajar make up, Belajar make up juga. Iya, Jadi belajar make up. pengenalan Semua divisi. Oke, terus Habis itu kelar seru banget. habis itu belajar musik, Oke, Scoring. untuk scoring ya. scoring, Aha. terus belajar ngedit, habis itu belajar sound, habis itu belajar apa lagi ya? Belajar penyutradaraan, jelas ada penyutradaraan. Penyutradaraan juga dipecah, ada penyutradaraan film sama penyutradaraan televisi. Beda. Konteksnya beda juga, cara kerjanya beda juga. Apa materinya sama, cuman ruang lingkup kerja itu beda. Beda semua. Oke. Kayak misal profesi kayak misal struktur organisasi di TV itu kayak gimana, di film kayak gimana, beda banget. Oh iya, kalau itu bisa aku pahami, maksudnya berbeda gitu kan, dari segi struktur kan. Tapi dari cara kerjanya juga sama nggak treatment teori yang dari kampus sama di lapangan? Oh, kalau misal film, karena aku kebetulan fokusnya di film fiksi, ya sama. Cara kerjanya sama. Tapi kalau misal di TV itu beda cara kerja, maksudnya sebagai seorang direkturnya. Jadi film sama TV itu beda treatment. Oh, beda treatment ya? Oh, memang dibahas dan dibahas kaji ya di kampus itu. Dua-duanya dibahas. Dua hal yang berbeda ya. Tapi dengan satu nama yang sama ya, director. Kalau di film kan director. Kalau di TV itu program director. Oh, beda. Udah beda dari segi namanya, program berarti cuman ya udah tahu arahnya kemana. Oke, kita bahas tentang director karena kan kamu ngambilnya director lah ya. Director film. Semua komponen elemen dipelajarin. Fun banget. Seru. Yang sulit mata kuliah apa pada saat itu? Apa ya? Oh, ide kreatif. Lah. Oh iya sih, kalau udah mentok ide agak sulit ya. Ide kreatif karena kita harus belajar out of the box. Contoh kayak misal dosenku tuh pernah bikin waktu itu, aku nggak tahu waktu itu kenapa ada tong sampah. Terus tiba-tiba dosenku ngeluarin yang buat biola, yang buat ininya panjang gitu. Iya. Ya kan? Terus dia ada satu, aku nggak tahu itu alat apa, tapi ada satu alat, dia tuh masang alatnya itu ke tong sampah, dan tong sampah itu bisa digesek kayak biola. Walah. Itu kan ide yang sangat bermanfaat dari tong sampah ya kan? Yang mungkin orang lain perspektif tong sampah buat sampah-sampah, hal yang tidak berguna dibuang ke situ. Iya itu, dan juga dosenku bilang kalian harus berpikir kreatif, berpikir di luar apa yang orang biasa pikirin gitu. Jadi kayak kita nggak boleh mikirin kayak orang biasa. Jadi kayak kita tuh berpikir sebagai seniman gitu. Bebas, terus liar, terus juga cari yang nggak bisa dipikirin orang aja. Iya, fokusnya itu. Jadi dari semua elemen yang sudah dijabarin satu persatu tadi, memang dosen mengarahkan bagaimana Givari membuat cara berpikirnya out of the box, sesuatu yang belum ada. Itu harus sampai tahap limit situ. Iya. Nah itu kan nggak mudah, Gif. Itu susah banget. Gimana cara menghandle-nya? Secara psikologis kan dipresur terus nih sama dosen untuk bikin sesuatu yang baru. Satu sisi banyak mata kuliah yang harus dipelajari. Balance-nya gimana nih? Lebih ke banyak main sih. Oh, main. Solusinya lebih ke banyak main, ke pameran seni rupa. Habis itu ke pameran yang bisa dibilang kan Jogja kan banyak pamerannya. Iya. Nah, kayak itu museum seni. Banyak main aja. Oke, contoh lah, karena berbicara pameran, kita masuk ke JAF. Dirimu kan kemarin datang ya ke pameran JAF nih. Iya, JAF Market kan. Apa yang kamu dapat dari sana ketika berkunjung? Banyak sih, kayak misal gimana cara industri bekerja. Di sana ada apa aja deh, biar teman-teman geng LSM tahu JAF Market itu apa gitu. Ada apa aja, hal apa aja di sana yang kamu temuin? Jadi sebelum ke JAF Market itu aku mengenalin dulu JAF itu adalah sebuah festival yang dari Jogja yang udah setara Asia. Jogja Asian Film Festival. Nah, itu kan karena Asia, dan juga di sana tuh ada banyak kayak ada apresiasi, ada eksibisi, ada edukasi juga gitu. Nah, JAF Market itu adalah program baru di eksibisinya, di pamerannya. Di situ aku dapat banyak banget belajar dari PH gitu. Jadi banyak yang buka bazar gitu kan, yang berkaitan dengan industrinya, terutama film, termasuk equipment ya kan? Yes, betul. Ya kan? Jadi ketemu sama pelaku industri film, khususnya produser, sutradara, ada siapa ya, banyak kan di situ kan? Banyak banget. Apa yang kamu dapat ketika main ke sana? Ya sharing gimana industri bekerja. Sharing, lagi-lagi
komunikasi komunikasi. dan membangun relasi. Networking itu penting, makanya harus datang ke pameran. Betul. Oke, lanjut. Sharing segala macam. Abis itu juga kayak ada beberapa proyekku juga yang belum rampung, minta support, entah itu post pro atau apa gitu. Oh iya, karena memang dikasih kesempatan kalau nggak salah ya. Betul. Jadi misalkan teman-teman datang ke sana, ada film kita belum ada warnanya, istilahnya color grading, dan di sana ada salah satu PH menawarkan untuk mewarnai Warnanya. visualnya secara gratis di sana. Mungkin treatmentnya lebih kepada edukasinya seperti apa cara mewarnai yang sesuai industri, Iya, seperti itu. Terus juga belajar gitu kayak kan waktu itu dapur film juga ada workshop. Ada workshop workshop. penulisan cerita segala macam gitu, sharing tentang naskah dan sebagainya lah, banyak lah gitu, banyak kegiatan aktivitinya. Oke, jadi untuk semua elemen kru gitu kan, begitu penulis skenario, art director, ya bisa dikatakan produser dan sutradara, memang semuanya ada di situ berkumpul untuk bagaimana meningkatkan bekerja sama industri yang saat ini sedang berada di Indonesia, mungkin lebih luasnya lagi untuk keluar seperti apa cara bekerjanya, lebih ke situ ya. Betul. Lebih dibilang kalau sekarang tuh disebutnya bukan kru ya, tapi pelaku sinema. Pelaku sinema. Iya sih, salah dikit nggak apa-apa ya. Pelaku sinema. Sinema. Oke, balik lagi. Pengalaman kamu kan tadi healing, main. Ya kan, karena banyak pressure ngebalance-nya, dan salah satunya main ke Jav Market. Itu pun aku merekomendasikan kamu untuk datang ke sana, dan kamu pun memang udah ada niat ke sana. Yes. Make sense nih kita kan ya, setidaknya ada perwakilan dari B-Production lah. Jadi biar kita dapat ilmu sama-sama. Jadi Givari datang ke sana, Givari datang ke sini untuk share lagi ke kita, dan tentunya kita share lagi ke teman-teman semua. Jadi kan biar tahu nih perkembangannya seperti apa gitu kan. Oke, kamu udah nyampe ke sana, balik lagi ke dunia pendidikan, kamu belajar. Ya, ketika kamu dapat ide itu kamu balikin ke dosen lagi, atau kamu ngerjain di project sendiri, entah itu kamu bikin film atau gimana nih? Ya karena ide kreatif juga kan mata kuliah kan, jadi harus diselesain dulu, dan juga impactnya juga kerasa gitu pas bikin karya dan segala macam. Contohnya kerasa gimana nih? Berasa kayak gimana caranya bikin treatment film yang oke gitu, yang unik. Kayak gitu. Terus kayak treatment, aku kan ada project juga ya di semester 4 waktu itu kan, semester 4 ya ide kreatif. Boleh diceritain kan projectnya semester 4 ya? Udah lewat kan? Boleh di-sharing nggak? Belum rilis guys, karena masih post pro. Oke, nanti ya, nanti kita. Cuman premisnya, sinopsisnya boleh sharing. Boleh nggak apa-apa, jadi biar tahu alurnya. Ya, jadi ceritain tentang anak kecil yang namanya itu Andaru, yang dia tuh sebenarnya sayang banget sama satu pohon. Satu pohonnya adalah tempat bermainnya dia. Tapi suatu hari itu banyak orang yang buang sampah di sana. Nah, dan akhirnya karena banyak sampah di sana, akhirnya dia berusaha untuk mempertahankan pohonnya itu biar tetap bersih. Nah, gitulah. Jadi out of the box-nya secara treatment, secara cerita, dan karena ceritanya juga nggak banyak dialog ya. Iya, betul. Ceritanya banyak dialog kan. Padahal filmnya 20 menit. Ya baik lagi, treatment itu seperti apa. Jadi harus nonton sih teman-teman buat ada bayangan. Nanti kalau udah rilis kabarin lah. Jadi biar teman-teman silakan kasih komentar ataupun ajukan pertanyaan. Kita belum nih, selama ini belum ngasih kesempatan buat teman-teman geng LC ngajuin pertanyaan. Siapa tahu di kolom komentar ada yang ingin bertanya, silakan nanti kita jawab deh. Oke. Berarti kan kamu mengimplementasikannya ada mata kuliahnya namanya ide kreatif. Mata kuliahnya ide kreatif. Keren kali mata kuliah ide kreatif. Kirain cuma ngawang-ngawang aja itu kalimat kata-kata ide kreatif, ternyata kan ada. Mahal itu. Ide kreatif itu mahal. Oke. Kamu kuliah. Sudah masuki tugas akhir lah ya. Semester 8. Ada proses magang kan? Ada. Nah, magangmu di mana nih? Biar tahu, kasih tahu dong cerita magang, pengalaman magangmu ngapain? Kebetulan magang gue tuh MSIB itu di bawah Kemendikbud. Oke. Dan aku kerja di salah satu perusahaan multinasional. Aku magang waktu itu sama arsitek. Jadi bahas proyek rumah sebagai editor. Oke, sebagai editor masuk karena jadi editor. Betul. Ya make sense lah, sesuai apa yang mereka mau. Betul. Ngedit. Tapi sebelum magang juga aku udah pernah kerja juga sama salah satu influencer lah. Dia pernah nge-handle projectnya, kayak bikin skenario, kayak karena waktu itu aku jadi scriptwriter ya gitu. Jadi bikin skenario gimana, bikin konten gitu lah. Kebutuhan itu. Dan itu ya aku jalanin gitu sama setahun atau 2 tahun itu. Lumayan lah ya. Lumayan. Ada cuannya?
Ada karena kerja. Kan kerja. Berarti kuliah sambil kerja dong pada saat itu? Pada saat itu belum. Waktu itu awal aku mulai kerja itu pas libur mau daftar kuliah itu. Oh, awal banget. Awal banget. Transisi Jakarta, Jogja ya? Iya. Oh iya. Waktu itu aku kerja di Jogja. Oh. Kantornya tuh di Jogja. Kantornya Jogja. Ya, tapi kita via Zoom meeting aja. Oh, via Zoom. Setelah diterima di ISI baru aku PFO. Oh iya. Setelah 2 tahun. Berarti kamu sempat kerja dulu ya sebelum kuliah ya? Dan kerjanya pun karena ini ya, karena direkomendasi teman kayak misal, ini ada YouTubernya aku subscribe dia buka lowongan coba aja. Oh, dan waktu itu aku nggak ada portofolio. Oh belum ada ya? Portofolio aku masih 3 kalau nggak salah, 3 skenario film kan. Tapi udah bisa, 3 skenario film portofolio waktu itu. Pas mau daftar akhirnya aku bikin lagi sih skenario lagi. Ada kayaknya 7 gitu. Di hari yang sama gitu. 7 skenario? Jadi kan 3 punya aku nambah 4 lagi jadi ada 7 aku kirim. Oh skenarionya. Tapi film belum jadi? Gak ada film, belum ada filmnya. Belum ada film belum ya? Ada filmnya. Oke, baru treatment skenarionya aja. Baru beneran skenarionya? Belum. Iya. Oh beneran skenario. Beneran skenarionya. Oke lah. Boleh. Abis itu direkrut, ya udah masuk gas. Oke, saat itu kan kita berbicaranya belum kuliah fase transisi lah ya. Iya. Karena kamu pindah kan ke Jogja. Oke, pasti Jogja. Magang udah. Ada proyek sampingan ditawarin sama kakak tingkat mungkin untuk terlibat dalam proyek industri, ada tawaran production house, PH besar. Ada. Rekomendasiin kakak tingkat sih. Kebanyakan. Direkomendasi. Terima nggak tuh? Ada yang terima, ada yang enggak. Nah, yang diterima deh. Kenapa mau diterima? Kan lagi kuliah. Apa memang butuh duit? Wajar dong. Yes. Rantau, ngekos. Betul. Buat tabungan, jajan. Waktu itu weekend. Syutingnya itu weekend. Cuma di hari Sabtu kalau nggak salah. Terus itu iklan juga. Lumayan kan, iklan komersil gitu. Kapan lagi masuk industri iklan gitu. Iya. Akhirnya berjalan lah. Stop. Iklan komersil. Ini masih nyambung nggak sama mata kuliah yang dipelajari di Fakultas Film dan Televisi? Masih. Karena treatment iklannya kan storytelling. Kayak film. Jadi kayak film pendek. Oh, kayak gitu. Masih. Berarti nyambung lah ya? Nyambung. Oke lah, ditampil tawarannya. Kamu bagian apa di situ? Waktu itu aku jadi clapper. Oh, clapper. Sama bantuin bantu aja kayak gulung kabel segala macem. Iya, bantuin aja. Support aja lah. Oke, penting nggak menurut kamu clapper itu? Penting. Kenapa? Biar sinkron antara gambar sama suaranya. Sebentar, kadang-kadang kan orang ngelihat orang awam cuma gitu doang, cuma gitu. Pemahaman clapper sendiri kan kamu udah bekerja di, katakanlah iklan komersil ini kan udah ada money ya, maksudnya berupa gaji besar kecilnya itu kan jam terbang lah ya. Itu sebuah profesi sih. Sebuah profesi juga loh teman-teman. Coba bisa dikasih tahu clapper itu pentingnya dalam itu tadi pengambilan tag gambar. Ya, jadi clapper itu pertama buat sinkronin gambar sama audionya, karena kalau di film tuh gambar sama audionya itu direkam terpisah. Terus yang kedua itu buat manajemen file, kan ada nama-nama filenya kan, kayak misal scene 3, shot 1. Nah, itu tuh biasanya dicatat sama script supervisor atau script continuity. Nah, itu dicatat untuk nanti diserahin ke editor. Nah, itu untuk manajemen filenya. Jadi clapper tuh penting banget, apalagi kalau misalnya salah slide dan segala macam, wah pasti editornya ketar-ketir. Cacakan, geng lesem. Nah, lanjut. Project pertama diambil. Itu PH besar? Nggak besar apa banget. Komunitas? Nggak, kliennya yang besar. Kliennya besar banget. Oh, berarti bukan PH? Itu PH di Jogja dapat klien yang cukup besar. Oh, PH di Jogja dapat klien yang cukup besar untuk iklan. Yes. Tayang di mana iklan? Di YouTube. Oh, di YouTube. Jadi gue bisa lihat lah ya? Bisa. Udah tayang kan? Udah tayang. Oke, aman. Lanjut, project selanjutnya apa? Project selanjutnya apa ya? Sebentar gue inget dulu ya. Project komersil. Freelance sih paling, freelance editor gitu. Freelance editor, oh berarti ngedit. Ngedit aja. Oke, berarti kamu mau nggak mau konsentrasi memang ngambil director ya? Tapi kan kamu ngedit juga nih. Otomatis kan skill editan kamu harus upgrade. Yes, saya kan belajar aja dikit-dikit. Belajar aja kan dikit-dikit. Nah, kalau boleh tahu lu ngeditnya pakai apa? Adobe Premiere. Oh, fokusnya di situ. Pro. Selain itu? Selain itu aku coba nyoba ini juga, DaVinci. Oh, DaVinci main juga. Okay. Nyoba doang. Nyoba aja, tapi lebih kepada pro-nya Adobe itu. Kalau Photoshop gitu? Photoshop suka dipakai nggak? Nggak, jarang. Aku lebih ke video sih. Oh, lebih ke video? Foto-foto itu jarang. Oh, jarang. After Effects juga lumayan. Oh, mainin juga? Bisa bikin sesuatu dong?
lebih ke ngerapin aja kayak rotoscoping dan sebagainya. Kayak misalnya ada gunung terus pengen dihilangin, ya udah hilangin. Kalau bikin tembakan, Muzzle effect ya cukup PR sih. ngancurin mobil. Wah, belum. Oke. Kalau udah bisa kabarin gue lah. Boleh. Ada kayak kalau udah bisa kabarin gua. Kabarin gua dan bantuin gua tuh ada suara di belakang layar karena dia butuh bantuan gitu kan. Ya ada salah satu project yang belum diselesaikan dikit lagi. Enggak apa sama kok. Aku juga mangkrak dari 2023 mangkrak nih Oh gitu. film ini. Kenapa mangkrak? Belum ada yang lanjutin Oh, untuk belum. gradingnya sama scoringnya. Sebenarnya cuma itu doang. Oh gitu. Oke. Project yang selanjutnya apa? Udah kepikiran? Tadi? Tugas akhir sih. Enggak, maksudnya Oh, project tawaran project dari tawaran luar. Kan tadi kan iklan. Iklan. Terus Ya kan? apa lagi ya? PH besar terlibat di industri film kah? Bikin film kah? Atau series kah? Enggak, kayaknya dikit sih. Oh dikit apa? Dikit aja. Kalau boleh tahu. Yang udah rilis deh filmnya. Apa yang udah rilis? Film besar. Apa belum? Belum ada. Kalau film besar belum ada. Film besar belum ada. Belum ada. Tapi yang di OTT platform, Belum ada juga. Belum Cuma ada. ditawarin, cuman aku tolak aja. oh ditolak. Pasti kan ada sebab. Yes. Kenapa ditolakin? Itu kan tawaran yang brilian loh. Yes. PH besar. Fokus kuliah aja. Jawaban yang sangat klasik. Fokus kuliah aja. Fokus Tapi kuliah aja. mahal. Penolakan itu banyak pertimbangan. Betul. Ya. Betul. Kenapa ditolaknya? Fokus kuliah, Fokus betul. kuliah. Kenapa ditolak lagi? Dan berkali-kali tawar, tolak lagi. Waktunya nggak pas. Waktunya Nggak pas aja. Kayak misal kayak film panjang atau series kan harus berkomitmen untuk bikinnya ya. Sementara film panjang kan 20 hari, 17 hari. Apalagi series bisa 2 bulan, 3 bulan gitu. Iya. Lumayan. Ngacak regulasi kurikulum belajar Iya. kuliah ya. Iya. Jadi cukup bersabar dan Sabar dulu. ya tapi setidaknya dengan datangnya main berkunjung ke satu komunitas, udah gitu datang ke Jav Market itu kan salah satu inisiatifmu untuk mencari relasi networking ya. Betul. Ya kan itu lebih kepada ya setelah kelar kuliah pasti akan mencari pertemanan dan relasi untuk bekerja juga kan. Betul. Dan itu yang dilakuin kan. Betul. Bagus sih menurut gua. Dan di sana aktif komunitas kan? Ikut terlibat komunitas film Kalau komunitas atau enggak sih, lebih ke circle aja sih. Oh, circle. Bikin karya, bukan circle ya, pertemanan aja. Kayak misal temen, ayo bikin sesuatu, ayo bikin. Oh bantuin teman. Saling support, nggak bantuin temen, berkarya bareng. Oh berkarya bareng. Berkarya bareng. Udah buat apa? Bikin apa sama kawan-kawan circle? Bikin film pendek aja, tapi ya belum rilis gitu, masih masih kayak udah syuting tapi belum diedit gitu aja. Oh gitu, banyak yang mangkrak dong karyanya. Yang udah ada yang udah rilis belum? Filmku yang udah jadi sih tapi belum rilis sih, belum ku rilis. Kenapa? Itu nggak tahu, maksudnya bukan nggak tahu sih, maksudnya kayaknya sayang aja gitu kalau rilis di YouTube atau apa gitu, makanya nyari platform lain. Betul, kan urusannya udah distribusi nih, sayang aja maksudnya udah bikin bagus-bagus main asal rilis aja. Emang sama temenmu, circlemu nggak mempertimbangkan untuk ini tepatnya rilis di festival ini ya atau di platform ini ya? Apa memang belum ada relasi untuk katakanlah kita tayangin di Netflix gitu ataupun View gitu? Sebenarnya udah mikirin sih buat festival, cuman nanti dulu deh gitu. Karena belum jadi kan, belum ada yang handle editan dan segala macam karena sibuk masing-masing. Nah, lagi sibuk masing-masing. Susah. Agak berat. Jadi banyak sebenarnya karya yang belum dirilis ya. Belum susah. Lumayan. Okay. Boleh deh nanti kalau udah rilis kabar-kabar kita breakdown. Boleh. Ya. Boleh. Oke, berarti sekarang tugas akhir. Tugas akhir sudah nih. Di ujung nih. Sekarang dirimu kan lagi berlibur ya di sini. Yes. Masuk kapan? Masuk Februari sih. Februari. Balik lagi nanti kan ke sana kan. Itu udah fokusnya ngerjain tugas akhir. Tugas akhirmu kalau boleh tahu mau garap apa? Sebenarnya film sih ya. Film lagi. Film fiksi. Lagi film lagi film fiksi, cuman nggak tahu genrenya apa. Belum. Sebenarnya aku suka di dua genre drama keluarga sama horor sebenarnya. Oke, jadi nggak bakal jauh dari situ lah. Ya nggak bakal jauh dari situ lah. Ya, berarti proyeknya memang nggak boleh dikasih tahu untuk saat ini karena tugas akhir. Mungkin dari bisa kita bedah gitu kan. Ya. Oke, ya bisa dikatakan lulus kuliah. Yes. Lulus kuliah, bentar lagi lulus kuliah. Tahapan pertama, langkah pertama udah prepare dari sekarang apa yang akan kamu lakuin? Ya. Continuity. Kayaknya aku bakal pengennya sih kerja di film ya. Oke, pengennya kerja di film. Kerja di dunia film. Ya nggak mau ya sebenarnya
pengennya tuh jadi script supervisor dulu deh, jadi script continuity dulu. Karena jenjang buat ke sutradara kan agak jauh tuh. Jadi yang paling mendekati sama director tuh script supervisor lah. Jenjang ke sutradara agak jauh. Agak. Emang mindsetnya seperti apa sih? Alur berpikirnya kok bisa jauh ke situ? Kenapa? Memang regulasi di industrinya bekerjanya seperti itu. Untuk tingkatan ke tahap sutradara, memang harus jalan dari sini dulu nih. Lebih ke menyesuaikan aja. Karena kan nggak tahu gitu industri film panjang itu seperti apa aslinya gitu. Dari kan rata-rata kan orang-orang kayak orang magang pun, anak-anak magang pun ya ikutnya tuh pas produksi, tapi pas praproduksi kan nggak tahu kayak gimana trafficnya, habitnya segala macam. Jadi script supervisor itu kan bakal ikut dari praproduksi, produksi sampai ya pasca nggak kan. Jadi kayak adaptasi dulu. Jadi cari celahnya buat sampai tahap lu pengen jadi sutradara lebih dekatnya ke skripnya itu ya. Yes. Profesinya itu yang lo dikejar itu. Yes. Karena terlibat dari praproduksinya. Dan selalu di samping sutradara. Jadi bisa kenal sutradara tuh kayak gimana sih cara ngedirectnya. Ya, gue sepakat sih kalau lo nyari track record jenjang karirnya melalui dari situ karena lebih cepat. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan lo masuk PH dong? Ya. Mau masuk PH? Pengennya. Berarti mau nggak mau lo mau mengabdi sama PH? Yes. PH manapun lah gitu. PH manapun. Di Indonesia apa di luar? Di Indonesia sih. Di Indonesia apa? Mau disebutin? Ya siapa tahu kan yang di sana tahu ngelirik diskusi kita. Sebenarnya kalau pelaku sinema gini kayak kru segala macam itu bisa dibilang bebas ya, freelance ya gitu. Jadi PH manapun bisa. Iya betul. Pindah-pindah. Iya betul. Memang seperti itu kan rata-rata yang kulihat kan kru sini, ikut PH ini, ternyata lagi ada proyek ini ditarik lagi kan. Ya ini sering diakui teman-teman geng LSM, maksudnya kekurangan sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi industri ini. Memang benar apa adanya kekurangan gitu kan. Makanya kan sering rebutan beberapa PH untuk booking dan sebagainya. Makanya kan dengan adanya lu, gua, perkembangan komunitas semuanya menciptakan SDM yang bisa dikatakan belajar bersama di industri film ini, ya tujuannya salah satunya untuk mengisi kekurangan kuota SDM yang saat ini. Iya, jadi per project kan. Iya. Rencana kemana? PH mana kalau di Indo? Siapa tahu kan dipantau. Ya, project mana dulu yang nawarin? Kan per project bukan per PH. Oh iya, per project. Berarti apapun PH-nya mau. Tapi kalau gua penekanin lu pengen kerja di PH mana? Yang lu lihat saat ini nih. Nggak tahu ya kalau PH mana gitu. Maksudnya tuh ya jalan dulu aja lah gitu. Agak bingung juga nih konteksnya, guys. Bingungnya kenapa? Ya, kalau gua ngomong takutnya PH kalau misalnya ditarik PH lain nggak masuk. Oh gitu. Jadi ya main aman lah. Nggak apa-apa. Jadi siapa cepat dia dapat lah ya. Karena memang yang dibutuhkan kita nih, lu, gua, jam terbang. Jadi maksudnya kerja sama lah ya. Lu mengutamakan kerja dulu apa uang dulu lu mau ngerjain? Realistis dulu aja. Uang dulu aja nggak apa-apa. Uang aja dulu nggak masalah. Karena ideal itu tercipta karena kaya, guys. Karena nggak udah mikirin uang lagi udah. Oke. Ya wis. Oke, berarti ya pasti lo setelah kelar kuliah lu akan bekerja lah di salah satu PH dan lu akan membuat film continue kan seperti itu jenjang karirnya. Goals lu dalam dunia film dan apalagi lu udah mendapatkan teorinya di pendidikan ya kan, dan lu sekolah di Institut Seni Yogyakarta. Apa yang ingin lu capai? Ya jelas pengen jadi director. Itu sudah pasti. Sudah pasti karena kamu studi sudah diselesaikan. Bekerja udah pasti di PH dan jadi sutradara. Selain ya goalsnya akan menjadi director itu udah pasti maksudku. Hal lain di luar ya pastinya jadi director. Yes. Apa ya kalau hal lain kayaknya ikut festival luar mungkin. Oh, salah satu goalsnya itu festival luar, terus film-filmnya laris di bioskop kalau misal tayang. Iya. Kan terus juga nggak cuman film aja, nggarapnya kayak series gitu. Biar apa ya? Biar dapat pengalaman yang lebih gitu. Oke, berbicara biar dapat pengalaman yang lebih. Kalau ada tawaran dari PH luar negeri untuk bekerja di luar negeri, apakah diambil? Kayaknya nggak deh. Kenapa? Kayaknya gue mau fokus ke Indo dulu aja deh. Yakin? Kan duitnya gede di luar. Di Indo dulu deh gitu. Di Indo dulu? Di Indo lah. Berarti ada kesempatan itu nggak diambil? Nggak dulu. Indo dulu. Udah dong.
Minum. Udah dari tadi udah. Udah di iklan. Udah. Udah 21. Iya, bobo aja dia editor gue nih biasa. Yoi. Wajar. Tim sukses sih, di belakangnya istirahat dulu capek habis. Kita hari ini syuting berapa konten? 3 ya? 3 konten. Wajar lah ngingetin takutnya lupa. Profesional editor gue. Udah kok, udah iklanin seseger itu. Berarti lu nggak mau ya? Belum mau. Belum mau. Tapi ketika ada kesempatan mau. Lihat waktunya aja. Durasi ya. Pas nggak gitu waktunya. Momennya sih. Iya sih, momennya ya, pas atau tidak. Ya wajar lah, pilihan ya. Ya udahlah. Berarti gua hari ini dapat ilmu tentang dunia film. Yes. Jangan lupa terus memberikan ilmu kepada teman-teman lu yang bertanya, ya kan? Contohnya misalkan ketika lu menetap, setahu gue kemarin lu ngisi acara workshop. Ya. Ya, sebelum main ke Jav Market. Itu ngasih materi apa? Sebenarnya sharing tentang proses filmmaking-nya sih. Sharing tentang proses filmmaking. Proses bikin filmnya gitu. Itu segmentasinya anak-anak sekolah? Anak-anak SMK. Anak-anak SMK. Nah, gimana ngeliat reaksinya? Excited nggak? Ya lumayan excited sih. Apalagi apa ya? Banyak banget pertanyaannya gitu, lumayan banyak. Pertanyaan randomnya apa? Gak ada sih. Nggak ada. Lebih ke kenapa pengen bikin cerita ini, terus kenapa pengen masukin banyak banget budaya di dalamnya gitu. Oke. Berarti kan udah ngeliat nih bibit-bibit anak-anak sekolah kan ngasih beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan film dan gak ada pertanyaan random. Berarti kan udah ngeliat kan rasa trust dia dengan apa yang kamu jabarin ketika workshop. Kasih masukan deh tips buat teman-teman di luar sana yang ingin bekerja di industri film. Ya anak-anak muda khususnya. Apa ya tipsnya ya? Ya bikin karya aja guys. Bikin karya sebanyak-banyaknya gitu, nggak perlu mikirin equipment yang tinggi-tinggi atau apa. Mulai aja dulu. Iya, jadi gue kata-kata mulai aja dulu jadi inget si Fajar sama si Faji, teman-teman Banten Disability Banten apa BCD BCD Banten Banten Creativity Disability. Iya, itu gue agak tersentuh ketika Fajar berbicara tentang mulai aja dulu. Banyak prestasinya tuh teman-teman BCD tuh. Nanti lu lihat aja deh episodenya. Dan juga film itu tuh ada juga yang ngerjain orang disabilitas. Oh gitu? Iya, sutradaranya dia tunanetra, nggak bisa lihat. Sutradaranya tunanetra nggak bisa lihat? Orang Indo? Iya, orang Indo. Siapa namanya? Film pendek, komunitas. Iya, is okay, nggak masalah. Siapa? Lupa aku namanya siapa ya? Nama komunitasnya? Komunitasnya apa gitu? Aku juga lupa. Gimana tuh? Orang mana? Di Jogja? Di Jogja. Waktu ada di kampus juga di screeningin gitu. Oh gitu? Dan bener-bener yang bikin tuh orang disabilitas, sampai aktornya pun tunanetra. Wow. Gue penasaran, mungkin gue nanti akan lihat deh videonya. By the way, thank you. Yoi. Untuk malam ini. Makasih juga. Diskusinya sangat menarik, Gif. Doa gue dan tim Bipro yang di belakang layar semoga tugas akhir lu lancar. Amin. Yang pastinya harus kelar dan kita selebrasi bersama. Dan thank you udah mau sharing ke selek gue kan. Udah mau sharing ke teman-teman geng LSM di rumah mengenai pendidikan film dan televisi. Dan yang pastinya untuk orang tua kasih kesempatan mereka untuk berkarya, merealisasikan ide, imajinasi yang ada di kepala mereka, karena intellectual property itu mahal banget, IP itu mahal banget, apalagi ide lo udah lo klaim menjadi hak cipta lo gitu kan, hak kekayaan intelektual itu akan sangat mahal banget ketika lo punya lisensi. Dan gua rasa itu harus ada trigger dan pantauan dari orang tua bagaimana cara mengerahkan anaknya gitu ya. Betul. Akan kemana, contoh Givari berdiskusi meyakinkan kepada orang tua dan memang nggak mudah, butuh waktu, tapi pada akhirnya gimana caranya ya meyakinkan. Ya tipsnya tadi kan udah diceritain sama Givari. Jadi teman-teman tontonlah podcast ini yang memang pengen bekerja di industri kreatif khususnya di bidang film, apalagi maksudnya dari segi pendidikannya ada di support gitu kan, banyak kayak Givari kan salah satu tim dari B Production sedang menempuh pendidikan gitu kan, ketemunya juga di tempat workshop film gitu kan, dan pendidikan juga di film juga. Dan ya oke lah, diskusi malam ini gua seru. By the way, thank you Gip. Thank you juga. Sukses selalu. Amin. Untuk karirmu. Semoga proyekmu yang
belum diselesaikan segera dirilis, dan Amin. apa yang kamu ingin realisasikan semoga tercapai, dan kita nanti selebrasi tugas akhir Givari. By the way, thank you geng LC, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Nah.